Mikronesia. Mungkin ada beberapa orang yang baru tahu kalau Mikronesia adalah nama sebuah negara. Lalu bagaimana dengan kalian? Mikronesia adalah subkawasan Oseania. Wilayahnya terdiri dari ribuan pulau kecil di Samudra Pasifik Barat. Mikronesia mempunyai sejarah budaya bersama dengan dua wilayah kepulauan lainnya, yaitu Polinesia di timur dan Melanesia di sebelah selatan. Wilayah Mikronesia meliputi beberapa negara berdaulat dan negara merdeka. Di antaranya adalah Negara Federasi Mikronesia atau Negara Mikronesia, Palau, Kiribati, Kepulauan Marshall, dan Nauru. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu negara di kawasan Mikronesia, yaitu Negara Federasi Mikronesia. Dan inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Federasi Mikronesia adalah nama resmi dari negara yang biasa kita kenal dengan nama Mikronesia. Mikronesia adalah sebuah negara kepulauan yang tersebar di Samudra Pasifik Barat. Seperti halnya negara kepulauan pada umumnya, Mikronesia terdiri dari ratusan pulau yang membentuk negaranya. Setidaknya ada sekitar 607 pulau di negara tersebut. Total luas wilayah negara ini adalah sekitar 2.600.000 km persegi. Namun total luas daratan di negara ini hanya sekitar 702 km persegi. Yang jika kita bandingkan dengan luas kota di Indonesia, luas daratan dari Mikronesia masih sedikit lebih luas dari kota Padang dengan luas sekitar 695 km persegi. Dan sedikit lebih kecil dari kota Batam yaitu dengan luas 715 km persegi. Mikronesia membujur dengan jarak hampir 2.700 km tepat di utara garis Khatulistiwa. Negara ini terletak di sebelah timur laut Pulau Papua di Indonesia dan Papua Nugini, selatan Guam dan Kepulauan Mariana, barat negara Nauru dan Kepulauan Marshall, dan berada di sebelah timur dari Palau dan Filipina. Mikronesia adalah sebuah negara federasi di mana wilayah negara ini terdiri dari 4 wilayah negara bagian, yaitu Yap, Chuuk, Pohnpei, dan Kosrae. Ibu kota negara ini adalah kota Palikir yang terletak di Pulau Pohnpei, sementara kota terbesarnya adalah kota Weno yang terletak di Atol Chuuk. Masing-masing dari 4 negara bagian tersebut berpusat pada satu atau lebih pulau tinggi yang ada pada negara tersebut, kecuali wilayah Kosrae yang mencakup banyak atol terpencil. Istilah dari Mikronesia dapat merujuk pada negara federasi atau kewilayah negara secara keseluruhan. Jumlah penduduk dari negara ini adalah sekitar 104.468 jiwa. Penduduk asli negara tersebut didominasi oleh orang Mikronesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnolinguistik. Selain itu, negara ini mempunyai hampir 100% penduduk asli Kepulauan Pasifik dan Asia. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Mikronesia. Selain itu, mereka juga mempunyai bahasa daerah mereka masing-masing yang diakui oleh pemerintah. Aktivitas ekonomi utama di negara Mikronesia terdiri dari pertanian subsisten dan perikanan. Pertanian subsisten adalah pertanian swasembada, di mana petani hanya berfokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga. Bantuan keuangan dari pemerintah Amerika Serikat adalah sumber utama pendapatan bagi negara tersebut. Mikronesia mempunyai potensi yang cukup besar pada sektor pariwisata di negaranya. Namun, isolasi geografis dan infrastruktur yang kurang berkembang merupakan hambatan utama terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Mikronesia. Mikronesia sebelumnya adalah bagian dari wilayah perwalian Kepulauan Pasifik, wilayah perwalian dari PBB di bawah administrasi Amerika Serikat, tetapi membentuk pemerintah konstitusional sendiri pada tanggal 10 Mei tahun 1979 dan menjadi negara berdaulat setelah kemerdekaan yang dicapai pada tanggal 3 November tahun 1986. Sejarah yang panjang dan hubungannya dengan Amerika membuat Mikronesia menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi di negaranya. Sejarah Mikronesia. Menurut penelitian, nenek moyang Mikronesia mulai menetap di wilayah tersebut sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Sistem berbasis kepala suku yang didesentralisasi akhirnya berkembang menjadi budaya, ekonomi, dan agama yang lebih fokus yang berpusat di wilayah Pohnpei.
Penjelajah Eropa pertama yang menemukan wilayah ini adalah bangsa Portugis dalam misi mereka mencari pulau rempah-rempah atau negara kita Indonesia. Kemudian pada abad ke-16 Spanyol menjangkau kepulauan Caroline dan menjadikan daerah tersebut sebagai bagian dari Hindia Spanyol dan diperintah dari Manila, Filipina. Pada tahun 1887 Spanyol mendirikan sejumlah pos di wilayah tersebut dan mereka juga mendirikan kota Santiago de la Ascensión di tempat yang sekarang lebih dikenal dengan nama kota Kolonia di Pulau Pohnpei. Setelah kekalahan Spanyol pada saat melawan Amerika, Spanyol menjual wilayah kepulauan tersebut ke pihak Jerman pada tahun 1899 di bawah Perjanjian Jerman-Spanyol 1899. Dalam perjanjiannya, Spanyol menjual sebagian besar pulau Samudra Pasifik yang masih tersisa kepada Jerman seharga 25 juta peseta atau sekitar 417.000 dolar Amerika, dan Jerman memasukkan wilayah tersebut ke dalam Jerman New Guinea. Selama masa Perang Dunia Pertama, Jerman menjadikan Pulau Yap sebagai pusat komunikasi laut utama. Namun setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama, wilayah ini kemudian diduduki oleh pasukan Jepang dan oleh Liga Bangsa-Bangsa di bawah mandat Laut Selatan. Pemerintah Jepang diberikan tanggung jawab untuk mengelola wilayah tersebut. Selama masa Perang Dunia Kedua, sebagian besar dari armada Jepang dalam Perang Asia Pasifik bermarkas di Cuk Legun. Pada bulan Februari tahun 1944, Amerika melakukan serangan udara dan darat terhadap wilayah Cuk Legun sebagai bagian dari drive ofensif Amerika terhadap Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melalui Samudra Pasifik Tengah selama Perang Dunia Kedua, dan serangan tersebut dikenal dengan Operasi Hailstone. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pada tahun 1947 wilayah Mikronesia dikelola oleh Amerika Serikat di bawah naungan PBB sebagai bagian dari wilayah perwalian Kepulauan Pasifik berdasarkan Resolusi 21 Dewan Keamanan. Pada tanggal 10 Mei tahun 1979, 4 distrik Trust Territory meratifikasi konstitusi baru untuk menjadi negara federasi Mikronesia. Namun negara Palau, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Mariana Utara memilih untuk tidak berpartisipasi dalam federasi tersebut. Setelah menandatangani perjanjian Compact of Free Association dengan Amerika Serikat pada tahun 1982 dan disetujui oleh warga negara Pasifik dalam plebisit yang diadakan pada tahun 1983. Hasil dari perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 3 November tahun 1986 dan menandai kemunculan Mikronesia dari sebuah wilayah perwalian menjadi negara merdeka. Kemerdekaan secara resmi disimbolkan di bawah hukum internasional pada tahun 1990. Ketika PBB secara resmi mengakhiri status perwalian berdasarkan Resolusi 683 Dewan Keamanan. Itulah tadi sedikit ringkasan tentang sejarah dari negara Federasi Mikronesia. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 19 fakta tentang negara Mikronesia. Bendera dari negara Federasi Mikronesia terdiri dari warna dasar biru yang melambangkan wilayah Laut Pasifik dengan 4 bintang putih. 4 bintang tersebut mewakili 4 wilayah negara bagian dari Mikronesia. Ibu kota dari negara Mikronesia adalah kota Kolonia, sebuah kota yang didirikan pada zaman pendudukan Spanyol di wilayah tersebut. Namun sejak tahun 1989, ibu kota negara ini dipindahkan ke kota Palikir. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Inggris. Namun negara ini juga mengakui bahasa daerah yang masih digunakan. Di antaranya adalah bahasa Cukis, Ponpian, Kosrian, dan Yapis. Sistem pemerintahan negara Mikronesia adalah Republik Parlementer Federal di bawah demokrasi non-partisan. Mikronesia adalah salah satu negara di dunia yang tidak mempunyai kekuatan militer di negaranya. Namun berdasarkan perjanjian Compact of Free Association, negara ini berada di bawah perlindungan Amerika Serikat. Hal tersebut menjadikan keamanan negara ini adalah tanggung jawab dari militer Amerika. Operasi Christmas Drop adalah tradisi yang dimulai pada tahun 1952 yang berfungsi sebagai misi pelatihan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, yaitu dengan mendistribusikan hadiah Natal di wilayah Mikronesia. Sejak saat itu, Christmas Drop menjadi misi Departemen Pertahanan Amerika Serikat terpanjang dalam operasi penuh dan penerbangan udara kemanusiaan terlama di dunia.
Didukung oleh komunitas lokal Guam, hal ini terutama dilakukan dari Pangkalan Angkatan Udara Anderson dan Pangkalan Udara Yokota dan menargetkan Mikronesia. Misi ini adalah di mana pesawat Amerika menjatuhkan kotak persediaan yang di dalamnya berisi makanan, pakaian, bahan bangunan, jaring ikan, sepatu, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Bahkan sampai saat ini, operasi Christmas Drop dijadikan oleh tentara Amerika sebagai latihan untuk para personel yang nantinya harus mengirim bantuan lewat udara untuk misi kemanusiaan ke tempat-tempat seperti Irak dan Afghanistan. Pada tahun 2015, pasukan tentara dari Jepang dan Australia juga berpartisipasi dalam operasi ini. Negara Mikronesia juga mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia. Hubungan baik antar kedua negara ini sudah terjalin selama lebih dari 29 tahun. Presiden Mikronesia Peter Martin Christian yang menjabat sejak 11 Mei tahun 2015 hingga 11 Mei tahun 2019 adalah seorang keturunan dari Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2018 lalu, Presiden Peter Martin Christian menyatakan bahwa dirinya memiliki ikatan darah dengan Indonesia. Dia adalah generasi ketiga orang Maluku di Mikronesia. Selama kunjungannya ke Indonesia, dia juga menyempatkan untuk pergi ke Ambon dan berziarah ke tanah leluhurnya. Jika wilayah Asia Tenggara mempunyai SEA Games, maka Mikronesia juga mempunyai acara multi olahraga yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, yaitu Micronesian Games. Beberapa wilayah di Mikronesia terancam tenggelam. Dalam Journal of Coastal Conservation yang dipublikasikan pada tahun 2017, menunjukkan bahwa saat ini daratan Mikronesia tergerus oleh air laut yang terus meninggi. Menurut jurnal tersebut, beberapa pulau di Mikronesia mengalami penyusutan daratan, seperti Pulau Natik yang telah menyusut hingga 70%, dan Pulau Ross yang juga mengalami penyusutan hingga 60% daratannya sejak tahun 2007 silam. Sebagai negara kepulauan, Mikronesia mempunyai garis pantai yang sangat indah. Pantai di negara ini terkenal dengan airnya yang jernih dan terumbu karang yang cantik yang menjadi spot menarik bagi para penyelam. Negara ini mempunyai beberapa titik penyelaman yang sangat indah. Di antaranya adalah Miil Channel, Gulf Now Channel, dan Lionfish Wall yang berada di Pulau Yap. Di antara titik penyelaman indah di Mikronesia, Pulau Cook Lagoon adalah yang terbaik, di mana di sini terdapat lebih dari 50 bangkai kapal yang tenggelam setelah operasi Hailstone. Bangkai-bangkai kapal ini kemudian menjadi habitat bagi terumbu karang dan juga menjadi rumah bagi ratusan spesies laut lainnya. Keindahan wilayah negara ini juga pernah dijadikan sebagai lokasi syuting drama Korea yang berjudul Legend of the Blue Sea yang dibintangi oleh Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun. Di wilayah Pohnpei tidak ada alamat pada rumah-rumah penduduknya. Mungkin terdengar sedikit aneh bagi orang yang baru datang ke wilayah tersebut karena mereka akan kesulitan dalam mencari alamat rumah seseorang. Namun karena di wilayah ini hanya ada jalan utama dan penduduknya hafal dengan seluk-beluk tempat mereka, alamat tidak digunakan di wilayah ini. Wilayah Yap mempunyai tradisi yang cukup aneh. Ketika kalian berkunjung ke sana, kalian tidak boleh memasuki desa dengan tangan kosong karena kalian akan dianggap mempunyai niat buruk. Cukup dengan membawa setidaknya daun hijau di tangan adalah tanda bagi kalian mempunyai niat baik di wilayah tersebut. Di seluruh Pulau Yap terdapat cakram-cakram batu yang ditempatkan di depan bangunan dan di sepanjang jalan. Cakram-cakram itu yang disebut dengan rai dalam bahasa setempat adalah mata uang asli di Pulau Yap. Kalaupun beberapa orang menyimpan uang batu mereka di rumah, namun kebanyakan orang menggunakan bank desa. Di bank desa yang unik ini tidak ada satpam yang bertugas dan tidak ada kasir yang melayani penabung, bahkan tidak ditemui sebuah gedung. Bank-bank ini justru menyimpan aset mereka berupa uang di luar bangunan, tersandar pada pohon-pohon kelapa, dan dinding-dinding berupa cakram-cakram uang yang beratnya dapat berbobot lebih dari 4 atau 5 ton. Uang batu ini terakhir dibuat pada tahun 1931, namun uang itu kini masih digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan resmi di wilayah ini. Wilayah Korsay adalah salah satu tempat paling aman di dunia, karena di wilayah ini sangat jarang sekali terjadi tindak kejahatan.
Di wilayah Cook, orang mati biasanya dimakamkan di halaman belakang rumah mereka. Kuburan di halaman belakang adalah pemandangan yang cukup umum di wilayah ini. Itulah tadi sedikit ringkasan tentang sejarah dan fakta di negara Mikronesia, sebuah negara kepulauan kecil di lautan Pasifik yang beraneka ragam keunikan daerahnya. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dari negara tersebut. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.